Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du faqad qala al-imamul mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Al-yawma, siapa yang pegang? Al-yawma Qala Allah Ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu, kami mengunci, ala afwahihim, atas mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan berkata pada kami oleh tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi oleh kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang tadinya mereka itu usahakan. Fataqulul yadu, maka berkata oleh tangan, ya Rabbi, duhai Tuhanku, bi masaha wazaral asnam, denganku ia mengusap dan mengunjungi akan berhala-berhala. Wa taqulur rijlu, dan berkata oleh kaki, bi qoma ilal asnam, dengankulah ia berdiri berjalan menuju berhala-berhala. Wa yaqulur ra'su, dan berkata oleh kepala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bi sajadalil asnami, dengan kulah ia sujud kepada berhala. Falamma tammatil hujjatu alaihim, amarallahu ta'ala az-zabaniyata anitrahuhum fi jahannam, maka tatkala sempurna oleh hujjah mengalahkan atas mereka, maka memerintahkan oleh Allah Ta'ala akan malaikat Zabaniyah, lemparkan olehmu akan mereka ke neraka Jahannam. Fatatrahuz zabaniyatu minhum bisur'atin asyarata alafi asin fi jahannam, maka melemparkan oleh malaikat Zamaniyah daripada mereka dengan cepat sekali akan 10.000 orang tukang maksiat ke neraka Jahannam. Fatakhudun naru ba'dahum ila rukbatihi, maka melahap oleh api akan sebagian mereka sampai lututnya. Wa ba'dahum ila awsatihi, dan akan sebagian mereka sampai pinggangnya. Wa ba'dahum ila khulqumihi, dan sebagian mereka sampai tenggorokannya. Wa ba'dahum yaghriqu fiha, dan sebagian mereka tenggelam pada api neraka. Summa takunun naru alaihim kal qubbati,
kemudian menjadi oleh api neraka itu atas mereka seperti kubah. Fama yabqa manfadun takhruju minhu anfasuhum, maka tidak tersisa oleh bolongan keluar api, keluar daripadanya oleh napas-napas mereka. Kama ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan daripada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yu'ta birajulin min ahli nari qada jami'a umrihi fil 'aishi war rahati, didatangkan seseorang dari penghuni neraka yang telah menghabiskan akan sepanjang umurnya pada kehidupan enak dan kesenangan, yakni annahu mutanaimun fid dunya, bahwa dia itu berlumuran nikmat di dunia. Wa kana umruhu fi rahatil 'aishi wa sururihi, dan adalah seumur hidupnya di dalam kesenangan kehidupan dan kegembiraannya. Fayatrahunahu marratan wahidatan finnar, maka mereka malaikat Zabaniyah melemparkannya sekali ke dalam neraka. Summa yukhrijunahu, kemudian mengeluarkan malaikat Zabaniyah akan dia. Wa yaquluna lahu, dan berkata malaikat kepadanya, hal ra'aita fid dunya rahatal 'aishi, apakah kamu melihat di dunia ada kesenangan kehidupan? Fayaqulu, maka ia menjawab, wallahi, demi Allah, ma ra'aitu fid dunya rahata 'aishin aslan, aku tidak melihat di dunia kesenangan kehidupan sama sekali. Nasiya kulla dzalika bidukhuliha marratan wahidatan, ia lupa akan seluruh yang demikian nikmat dengan sebab masuknya dia ke neraka satu kali. Fa'lam ayyuhal akhul azizu, maka ketahuilah olehmu wahai saudara yang mulia, anna dzikran nari syadidun, bahwa menyebut-nyebutkan tentang neraka itu berat. Fa kaifa halu man ra'a, maka bagaimana keadaan orang yang melihat langsung. Fa ru'yatuha syadidatun, maka melihat langsung neraka itu berat. Fa kaifa halu man yadkhuluha khalidan fiha abadan, maka bagaimana keadaan orang yang masuk ke neraka padahal kekal di neraka selama-lamanya. Falau nadaratiz zabaniyatu ila ahli dunya marratan lahalaku min haibatihim, andai memandang oleh malaikat Zabaniyah kepada penduduk dunia satu kali saja, niscaya binasa mereka dari kehaibahan malaikat Zabaniyah. Walau habbat rihun min riyahi jahannam li ahli dunya lahalaku min natni rihiha, andai menghembus oleh angin daripada angin neraka jahanam kepada penduduk dunia, lahalaku, niscaya mereka binasa, mati dari bau busuk, dari busuknya bau neraka jahanam. Walau wudi'at aghlaluha ala ra'si jabalin min jibalid dunya ladhaba mislal milhi fil ma'i, andai diletakkan rantai-rantai neraka di atas puncak gunung dari gunung dunia, niscaya meleleh, hancur meleleh seperti garam hancur pada air. Walau qutirat ila dunya qatratun minaz zaqum latakaddarat ma'isyatu ahli dunya bidzalika, andai diteteskan ke dunia setetes daripada duri zakum, niscaya keruh oleh kehidupan ahli dunia karena yang demikian itu. Fama halul ladzina kana libasuhum wa ta'amuhum hada, lalu apa keadaan orang-orang yang adalah pakaian dan makanan mereka yaitu ini.
Fandur kaifa yakunu haluhum, maka renungkanlah bagaimana adalah keadaan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Jamaah sekalian yang mulia, kajian tafsir surat Yasin, surat yang disebut Qalbul Quran, sebagai jantungnya Al-Quran. Pribadi muslim berbicara dakwah Islam, maka tidak boleh lepas dari arahan dan bimbingan daripada surat Yasin. Kita menceritakan ayat-ayat ini terkait hal ikhwal di akhirat. Allah menyatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hari itu, yakni hari di mana manusia dikumpulkan di akhirat, yakni hari kiamat. Kita nanti bakal balik ke akhirat, bangkit dari kubur, digiring, dikumpulin di padang mahsyar. Mau diadakan peradilan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma, pada hari itu, hari peradilan Allah ditegakkan, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut mereka. Jadi sekarang mulut kita bisa bicara bebas. Boleh di dunia mau ngomong apa aja. Kita salah ngaku benar. Kita padahal yang diomongin racun, pada ngakunya madu. Janji-janjinya manis. Kalau kampanye pilkada segala macam isinya racun. Boleh selagu-lagu kita. Ini di dunia. Tapi nanti ada satu hari di mana mulut terkunci, enggak bisa ngomong. Mulut kagak bisa ngomong. Menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala udah gemetar, udah enggak bisa ngomong. Enggak bisa ngomong ini bagaimana? Karena terlalu banyak saksi. Kalau saksi terlalu banyak, udah mau bantah bagaimana? Begitu. Sebab apa? Yang ngomong mana? Wa tukallimuna aydihim, tangan bakal ngomong. Dulu saudara, ada orang protes terkait ayat Al-Quran. Kok tangan bisa bicara? Dari mana bisa bicara? Setelah mengenal teori dalam dunia peradilan, bahwa terbukti sidik jari manusia itu tidak sama walaupun keluar dari satu rahim. Boleh tanya dalam kepolisian, semua kita yang ada di Masjid At-Tawwab yang kita cintai ini, tidak ada yang sama sidik jari. Maka ini bisa bicara sidik jari. Siapa yang melakukan? Siapa yang ketemu? Sketsanya ada. Ini bisa bicara bahwa yang membunuh si ini, tandanya ada sidik jarinya dia di sini. Ketemu. Ini maknanya bicara di dunia saja. Kita enggak bisa mengingkari di akhirat ini tangan bakal ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis-habisan ini tangan nyeramahin kita. Bukan tangan doang, kaki juga ceramah, menjadi saksi kita. Kata kita, saya tidak mencuri, kata mulut kita. Pada akhirnya mulut itu membisu, terkunci. Sebab tangan bilang, iya yang ngambil mangga Pak Haji Ahmad itu saya. Kata tangan, saya. Kata kaki, iya jalannya aja pakai saya.
Begitu. Kata matanya, iya saya yang ngintip-ngintip waktu itu. Maka mulut mau bilang apa? Maka seluruh anggota tubuh ini sebelum di akhirat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadisnya, tiap pagi cuman kita enggak dengar, enggak paham, enggak kita bisa dengar dengan telinga kita, tapi Nabi sampaikan setiap pagi tangan, kaki, mata, telinga ini semuanya tiap pagi ceramah, tiap pagi pidato, tiap pagi nasihati. Kita punya mulut, kita punya mulut, kita punya lidah. Bahasa kitanya ini tangan bilang sekarang nih tiap hari, wahai lidah, idas taqamta fa'aqimna, kalau engkau benar kami siap untuk benar. Namun wa idza wajajta, bila engkau ini belok-belok tidak benar, jangan harap kami sebagai tangan, kami sebagai kaki, sebagai mata akan benar. Kunci benar kami pada kau lidah. Ini di dunia. Lidah ini berbicara segala macam. Tapi nanti di akhirat bakal bilang ini tangan, kaki. Kan udah saya bilang, jangan begini, jangan begitu. Kita bakal jadi saksi. Maka tidak perlu saksi yang lain. Mau pembela mana bila sahabat dekatnya juga jerumusin? Bila tangan, kaki, mata, telinga jerumusin kita, maka mumpung di dunia kita harus pandai mengendalikan lidah dan mengontrol hati. Sebab ada hari di mana Allah bakal kunci kita punya mulut, tangan kita yang bakal ceramah, mendakwa dan jatuhin kita, kaki-kaki kita bakal berkata, bakal dihitung jalan kita ke majelis yang baik dengan jalan kita ke tempat yang buruk-buruk. Mata kita semuanya. Maka dalam tafsirnya fataqulul yad, tangan nanti bakal ngomong, ya Rabb bi masaha wazaral asna, pakai saya dia ngusap-ngusap patungnya sebelum disembah, dibersihin, kasih makan, kasih roti, dimakan juga kagak. Pakai saya yang menyembah berhala, yang nyolong pakai saya, dia nekennya itu untuk ngibulinnya itu dengan tanda tangan macam-macam. Ini tangan ini bakal ngomong apa saja, bakal ngomong. Boleh mulut kita bilang di dunia, mohon maaf untuk penuntutan kita nggak bisa karena pengetikan belum selesai. Seumpama yang ngetik belum selesai, tapi ini bakal ceramah di akhirat. Bohong itu begitu. Kaki bakal ngomong muanya. Di dunia mah suka-suka lu kata tangan, kaki. Tapi nanti di akhirat saya diminta oleh Allah untuk bersaksi. Maka tangan bilang, bila kita jadi hakim tidak benar, Nabi udah sampein 2/3-nya masuk neraka, 1/3 yang masuk surga. Dikit dari bergerak di dunia peradilan. 2/3. Al-qudatu salasa, orang bergerak di dunia peradilan 3. 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Maknanya 2/3 masuk neraka. Ini bakal ceramah tangan. Kaki juga bakal bilang,
Iya Tuhan, diajak ke majelis taklim, rumahnya deket, enggak nyampe-nyampe. Namun tempat dangdutan mau dijoglo pojok, ujung itu nyampe. Kakinya bakal ceramah. Apa aja ini bakal ngomong. Sebab tapak kaki di bumi bakal menjadi catatan buat kita. Kita injekin ke arah baik ke arah buruk, kita punya kaki. Ini semuanya ada pada kita, tidak akan lepas. Itu kaki, termasuk kepala. Kalau sujud sama berhala, iya, pakai ini. Begitu sujudnya, begitu. Semuanya. Tidak ada satupun yang tidak membantah kita punya mulut. Maka mulut itu serasa bisu dan terkunci. Bila diserang sana sini dengan berbagai macam keterangan-keterangan yang menjatuhkan kita. Karena itu hidup di dunia masyita fa innaka majziyun. Kau hidup sesukamu boleh. Yang penting siapin, nanti bakal dimintai pertanggungjawaban. Terserah kita di dunia. Akal udah dikasih, mau benar mau nakal, suka-suka kita. Tapi nanti ingat, bakal ada waktunya perhitungan itu. Karena itu hati-hati kita hidup. Ketika tangan sudah menjatuhkan kita, ketika mata sudah menjatuhkan kita, ketika kaki sudah bersaksi menjatuhkan kita dengan perbuatan dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di dunia, mulut sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Belum lagi malaikat yang membawa catatan amal kita, Raqib Atid. Ini catatan sudah ada sebagai bentuk BAT. Begitu ini yang dikerjakan dulu. Begitu. Apa aja ada. Harta kebaikan. Malam Sabtu ngaji. Duduknya nyender di tiang, ngantuk. Lengkap catatan-catatan itu. Enggak bakal enggak. Ada. Apanya aja ada. Semuanya. Enggak bakalan lepas rekam jejak kita. Itu yang disebut CCTV. Itu nyontoh daripada teknologi Islam yang melalui Raqib Atid. Muslim gak perlu pakai CCTV, sebab udah ada CCTV dalam dirinya. Seluruh hidupnya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi terekam. Dari umur 15 balik sampai matinya kita, tidak bakalan lepas. Apanya aja ada, semuanya. Bila kita tidur sehari semalam 8 jam, sehari semalam 8 jam, sedangkan sehari semalam itu 24 jam, maka 8 jam nih seperberapanya hari ini? 1/3. Kalau kita punya umur 60 tahun, berarti buat tidur berapa tahun? 20 tahun. Itu buat ngorok dong. Yang umurnya 60 ngorok doang 20 tahun. Itu bukan barang dikit tuh, sia-sia. Betul gak itu? Lah kan 8 jam 60 tahun, sepertiganya itu 20 tahun buat ngorok. Tinggal nyesa 40. Ini kalau umur 60, nyesa 40 tahun. Dipotong umur balik 15 tahun yang gak ada ganjaran, gak ada apa, masih di bawah umur. Tinggal 25. 25 ini ya biru, hitam, merah, macam-macam. Ini yang bakal dipertaruhkan di hadapan Allah. Itu kalau tidurnya 8 jam. Bagaimana kalau kayak kita tidurnya malam 8 jam, siang 4 jam, kan 12 jam. Lah umurnya 60, lah 30 tahun buat tidur. Apa enggak rugi?
yang kayak begini. Ketika kita sudah tidak bisa berdalih di hadapan Allah, sudah habis mulut kita membisu, tidak ada lagi. Allah panggil malaikat Zabaniyah, al-gojo neraka. Kata Allah, lemparin ini orang ke neraka jahanam. Maka dalam sedetik malaikat itu bisa melemparkan 10.000 pendosa. 10.000 pendosa. Saking apanya? Cepatnya. Kalau udah mau ngelemparin orang, udah, enggak pakai lama. Kan orang sedunia ini banyak banget dari zaman Nabi Adam. Itu kayak begitu. Dilempar ke neraka. Dan tergantung amal perbuatan kita di dunia. Ada orang yang kebakar sampai lutut doang, sampai lutut. Ada yang kebakar sampai pinggang doang. Orang rajin sholat tapi pahanya kemana-mana. Pahanya rajin sholat, pahanya kemana-mana. Padahal dia paham kalau main ke pasar mana ini, pasar CBD Ciledug. Ayam ada 2 model ayam. Ada ayam yang kelihatan muak-muaknya, sampai pahanya kelihatan. Ada ayam yang tertutup berhijab. Itu di pasar Ciledug tuh begitu. Kalau ayam yang kelihatan muak-muaknya, ayam apa nih? Iya, ayam mati, ayam mati. Kalau yang masih ketutup, ayam hidup. Ayam aja paham kalau hidup berhijab. Ayam kalau sampai kelihatan muam-muanya, ayam aja kategorinya ayam mati. Ada yang sampai pinggang, ada sampai tenggelam, sampai tenggorokan, sampai tenggorokan. Ada yang tenggelam. Pokoknya di mana lubang mulut kita, telinga kita, dubur kita, enggak ada yang enggak dimasukin api neraka. Orang di neraka. Itu begitu. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita. Ada satu hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, dulu ada orang di dunia dari kecil sampai mati enggak pernah ngalamin sengsara, ngalamin seneng. Orang di dunia seneng terus. Emang babanya kaya raya, sampai babanya mati warisannya aja masih banyak. Tidur-tiduran, main-main, hura-hura, semuanya paling senengnya orang. Enggak pernah ngalamin susah. Pilek aja kagak, yang penyakit ringan. Saking senengnya nih orang, bergelimangan kenikmatan dunia. Namun orang yang dulu senang di dunia, ketika malaikat Zabaniyah lemparkan ke neraka dia, sesudah dilemparin diangkat lagi ke dunia, ke atas. Diangkat lagi tuh, udah dilemparin, diangkat ke atas di bumi mahsyar. Ditanya orang nih, sekali doang tuh dilemparin, diangkat lagi untuk uji coba terkait bagaimana itu neraka yang bakal dia tempati sesungguhnya. Diangkat, ditanya, hal ra'aita fid dunya rahatal aish. Ini malaikat bertanya, apakah kamu pernah ngalamin seneng di dunia? Tuh, diceburin sebentar doang baru diangkat lagi. Ente pernah ngalamin seneng gak di dunia? Dia jawab, belum pernah. Padahal dari kecil sampai mati seneng terus. Tuh dari kecil sampai mati enggak pernah ngalamin susah. Duitnya banyak, seneng sakit enggak pernah. Makan terus makan. Tapi ketika diceburin di neraka sebentar lalu diangkat, adakah kesenangan di dunia itu? Dijawab tidak ada.
Itu orang yang di dunianya senang. Apalagi model kita yang di dunianya pusing melulu, pasti bakal jawaban kagak seneng lagi. Ini yang seneng aja di dunia nggak ngalamin sengsara, nyebur di neraka, lupa kesenangan dunia dengan kedahsyatan azab Allah di akhirat. Padahal sebentar, belum selamanya nih orang untuk menguji dunia ini. Enggak ada kesenangannya, enggak ada yang namanya kesenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di dunia melainkan kesenangan yang menipu, bak fata morgana. Tidak ada kesenangan yang abadi, enggak ada. Senang enggak abadi, enggak ada di dunia. Siapa aja begitu. Orang mau pensiun senang, nih dapat duit sekian, tar buat usaha. Habis pensiun mau puyeng dia, macam-macam. Tar begini, macam-macam. Senangnya sebentar. Anak muda belum punya motor, dia ampe nangis-nangis tahajud sama Allah, ya Rabb kasih motor saya biar ngaji tuh enak. Mana ngaji di Attawab kan macet, untung sekarang hari libur kan begitu. Macet, kasih motor lah biar jangan naik angkot, kasih motor biar second nggak apa-apa ya Allah. Yang penting ada motor enak, ngaji juga nggak telat. Second nggak apa-apa. Allah kasih permintaan, kasih motor second. Baru 2 hari dibawa ngaji, ya Allah motor gue jelek banget ya. Lo kemarin minta, kemarin belum juga sebulan begitu katanya motor second nggak apa-apa. Allah kasih, sampai akhirnya dikasih macam-macam, pusing begitu. Jadi semuanya kesenangan dunia itu bak fata morgana, sebentar. Orang hore jadi pejabat girang, besok puyeng. Iya begitu, puyeng begitu. Ini dunia begitu. Jadi ketika orang yang di dunia bergelimangan kenikmatan, namun ketika masuk neraka dia bakal berkata, di dunia enggak ada kesenangan sama sekali. Enggak ada kesenangan di dunia. Apa yang menyenangkan? Tidak ada. Begitu. Tidak ada. Begitu. Karena itu pesan daripada pengarang tafsir surat Yasin, saudaraku yang mulia seiman dan sekeyakinan, kalau mau jujur nyeritain neraka ini ngeri. Nyeritain tentang neraka aja ngeri. Bagaimana bukan cerita tapi udah ngelihat nanti di akhirat baru cerita. Orang yang ngelihat neraka aja ngeri, bagaimana orang yang masuk ke neraka? Dengar doang nyiksa. Bagaimana kalau melihat? Melihat doang nyiksa. Bagaimana kalau masuk dalam siksaan itu? Gambaran tentang neraka. Bila kita tidak mau ruku dan sujud kepada Allah, tidak mau ibadah, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Kalau enggak mau kita ibadah, ini gambaran tentang neraka. Andai malaikat penjaga neraka, anak buahnya malaikat Malik, namanya malaikat Zabaniyah. Andai malaikat Zabaniyah ini memandang dunia kita, dikeluarin dari sono suruh ke dunia, liatin ini dunia, kita lihat dia, lihat doa, mati kita semua. Melihat seremnya dia, udah pingsan mati, ngelihat doa. Padahal dia cuman jagain orang yang nyiksa, jagain neraka doa.
Mati kita. Andai angin neraka dihembuskan oleh Allah ke dunia, orang di dunia bakal mati selantaran bau busuk yang keluar daripada neraka jahanam. Andai dibongkar asapnya, ditaruh di dunia, mati semua. Mati. Tidak ada yang hidup barang itu. Ini cerita neraka. Dan andai rantai kayak kita, rantai kapal itu, feri itu, rantai dari api. Ini matanya kan rantai itu begitu, ngolong-ngolong ini. Ini mata rantainya disebut. Mata rantainya ini satu aja ditaruh di dunia, ditaruh di atas gunung, meleleh itu gunung, hancur kayak hancurnya garam sebongkah ditaruh di air, meleleh saking panasnya, sekolong doang gunung meleleh. Yang kuat kayak begitu. Kalau ngomongin neraka punya adab dan duri, makanan penghuni neraka namanya zakum. Zakum itu kalau di kita ada pohon duri, kalau nggak salah namanya kaktus gitu ya. Itu lebih parah dari itu. Begitu. Lebih parah. Ini pohon duri mulu, buahnya duri semuanya. Kalau durian sih enak. Durian luarnya doang duri, dalamnya kan enak dalamnya. Begitu, dalamnya aja. Begitu. Dan luar biasanya orang Indonesia itu, orang-orang Parung, Bogor, orang Rangkas, beton dimakan. Gitu. Itu luar biasanya. Begitu. Itu beton. Itu namanya dalamnya itu kan. Apa namanya bijinya itu? Orang-orang sono itu beton. Beton. Hebat juga beton dimakan. Luar biasa. Tapi ini kolong kalau ditaruh di dunia meleleh. Makanan di neraka itu buah duri zakum. Kalau masuk dalam perut ucus hancur. Keluar semuanya, segala aspa yang ada dalam diri. Kalau kita buah-buahan dunia biar dikata agak enak, ada sari-sari yang keluar cuma tinjak doang. Kalau ini seluruhnya atau ucus-ucusnya keluar. Ini buah zakum, minumannya hamim. Apa itu hamim? Nanah yang udah busuk mendidih. Itu minuman orang di neraka. Ini andai buah zakum ditaruh di dunia, orang kagak ada yang doyan makan. Sudah. Dia ingat. Cuman baru lihat tuh, enggak bakalan doyan makan. Begitu. Bagaimana orang yang sehari-harinya, selama-lamanya ada di neraka, siang dan malam pakaiannya api, dibelenggu pakai rantai, makanannya zakum, minumannya hamim. Apa kira-kira yang didapat oleh orang itu? Saudara, ini dunia. Kita disuruh memilih oleh Allah, kasih kebebasan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Terserah kita. Mau nurut ada jalannya. Surga punya penghuni, neraka punya penghuni. Menuju surga ada prosedur, sebagaimana menuju neraka ada prosedurnya. Suka atau tidak suka, bila jalanin itu prosedur, jalan itu kita injak, ujungnya ke neraka. Begitu juga jalan ini, bila kita lalui dan kita injak, ujungnya ke surga. Tinggal kita boleh pilih. Faman syaa'a falyu'min
wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau silahkan Anda imani, kalau tidak kalau mau juga silahkan Anda kufur. Udah dikasih bekal akal, memilih mana jalan kebenaran itu. Maka ini surat Yasin mendidik kita bagaimana nanti tangan kita berceramah. Maka apa yang kita ambil balikin sebelum nanti ceramah. Kalau dulu kaki-kaki kita jalan ke tempat-tempat kemaksiatan, begitu, bahkan kita ngajak teman kita, mau main enggak ke tempat dolanan saya, mana Pondok Seru Tegal Rotan gitu. Siapa yang dulu ngajak-ajak begitu tuh? Begitu. Ganti tanggung jawab, ajak temennya untuk ke masjid, ke majlis taklim. Dulu saya zaman bengal, ente saya ajak. Sekarang saya udah insaf, gantian saya ajak juga. Begitu sebagai tanggung jawab saya. Begitu biar ngapus yang rusak-rusak. Maka jalan kita menuju masjid, kaki kanan diangkat dicatat 10 kebaikan, kaki kiri diangkat dihapus 10 dosa yang kita pernah langkahkan. Duduk di majlis ilmu menghapus 70 tempat yang kita pernah duduki daripada tempat kemaksiatan. Itu begitu. Duduk di majlis ilmu menghapus 70 tempat duduk yang pernah kita duduki daripada tempat-tempat kemaksiatan. Maka pelan-pelan kita benahi. Hasibu qabla an tuhasabu. Kita koreksi dulu, kita periksa dulu, kita evaluasi dulu sebelum nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kapan? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kapan dimintai pertanggungjawaban? Pada hari di mana mulut membisu, tangan yang berbicara, kaki juga berbicara, seluruh anggota tubuh berbicara. Ngapain? Semuanya ngomelin, ngejatuhin dan membeberkan kekurangan-kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah di sisa-sisa umur kita semuanya, Allah bimbing hati kita, Allah lurusin kita punya kalbu, Allah berikan taufik dan hidayah. Pelan-pelan kita benahi hidup kita sampai berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mulia, segini dulu kajian kita. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallah.